Halo, selamat malam kerabat Lampion. Kembali lagi bersama gua Aap Kopling selaku host yang akan membawakan cerita podcast horor pada malam hari ini. Sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya teman-teman menyiapkan cemilan dan kopi karena cerita malam hari ini sangat-sangat menegangkan. Oke, cerita pada malam hari ini adalah cerita di mana narasumber kita pernah mengalami kejadian yaitu kesurupan kuntilanak merah. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung persilahkan narasumber kita untuk bercerita ke channel ini dan ke penonton kita. Selamat malam, Bang Bram. Ya, Bram. Oke. Bang Bram sebelumnya sudah pernah mengirim email ke kita bercerita kalau Bang Bram pernah mengalami satu kejadian yaitu kesurupan kuntilanak merah. Iya, Benar ya? Oke. Sebelumnya Bang Bram domisilinya di mana? Di Cilengsi saya. Oke. Kalau begitu saya persilahkan Bang Bram untuk bercerita ke channel ini dan ke penonton kita. Silahkan. Perkenalkan, saya Bram, tinggal di Cilengsi. Saya pernah bertemu dengan kuntilanak merah di samping rumah. Oke. Kronologinya seperti apa, Bang? Sebelum Abang bertemu atau mengalami kejadian itu? Awalnya sih kayak nggak sadar gitu. Oke. Pas keluar rumah. Oke. Tiba-tiba pas keluar rumah ketemu kuntilanak merah. Itu posisinya Abang lagi ngapain gitu Pak, sebelum ketemu itu? Lagi main nongkrong sama teman-teman. Nongkrong. Nongkrong berarti saat mengalami kejadian itu Abang lagi nggak sendirian dong ya? Lagi rame-rame. Oke, kok bisa Bang sampai diperlihatkan atau mengalami kejadian itu? Kayaknya sih emang udah ngikutin udah lama dia. Ngikutin saya. Boleh Bang bisa diceritain kok bisa kuntilanak merah itu bisa ngikutin Abang sampai saat ini gitu? Dia ngikutin pas awal saya mancing kayaknya. Oke, boleh diceritain. Pulang mancing, dia ngikutin saya. Nggak tahu pas saya udah keluar rumah gitu, ketemu kuntilanak itu, dia kayak ngikutin saya. Itu selama satu hari itu ya, berarti kejadiannya langsung nih Bang? Sehabis Abang mancing, pulang, lalu mengalami kejadian itu? Iya, cuma atau bagaimana? Lama juga dia ngikutinnya. Oke. Dari? Sekitar 1 bulan kayaknya. Oke, Bang Bram kan tadi bilang kalau diikutin sama kuntilanak merah ini selama 1 bulanan tuh ya? Iya. Nah, selama 1 bulanan ini, apakah Bang Bram mengalami kejadian-kejadian yang nggak enak atau gimana gitu Bang? Coba. Digangguin terus sih tiap hari. Contoh gangguannya kayak apa tuh Bang? Kayak diusilin gitu sama dia tiap hari. Pernah kesurupan juga saya. Oke. Diusilinnya itu kayak apa Bang? Kalau boleh tahu. Kayak dibuat sial aja gitu tiap harinya. Nah, sialnya itu kayak gimana? Ya kayak dibikin kita nggak senang terus gitu tiap hari. Oh, dibikin murung lah ya sama dia ya. Nah. Oke, terus Bang. Kayak di hari pertama gitu ya. Di pertama dia ngikutin, saya pernah sial gitu. Pernah mau ditabrak motor, tabrak mobil, tapi nggak pernah mati gitu, paling sakit doang. Oke. Tabrakannya ya nggak parah kali ya. Parah, oke, gitu. Terus Bang. Terus di hari keduanya saya dibikin sial sama dia. Di sialnya kayak? Sialnya kayak muntah paku gitu, saya pernah dibikin sama dia. Muntah paku? Iya, muntah paku. Oke, terus Bang. Muntah darah pernah. Oke. Dibikin luka-luka lah sama dia. Dibikin pokoknya sial aja lah di hidupnya. Iya, sial. Oke, terus?
selama seminggu lah seperti itu. Berarti setelah abang mengalami kejadian itu, terus keberlangsungan hidup Bang Bram nih kayak gimana nih? Kayak apakah merasa resah atau gimana? Resah, kadang kesel juga gitu, suka marah-marah sendiri atau apa, suka sedih. Oke. Kayak suasana hati gitu kurang enak gitu. Iya. Terus habis itu Bang? Habis itu kayak gelisah gitu sih. Seringnya gelisah. Seringnya gelisah ya. Sering gelisah. Sebelum mengalami kejadian itu gitu. Oke. Nah, di saat Bang Bram itu udah mengalami hal-hal yang menurut abang itu nggak enak ya, sehari-harinya juga jadinya resah, gelisah gitu. Apakah ada hari dimana abang kayak kaget atau apa gitu, karena kok hidup gue jadi berubah gitu? Kaget sih bener. Maksudnya selama sebulan itu gitu kaget. Bisa sosial itu gitu. Oke. Berarti selama sebulan itu Bang Bram benar-benar menderita ya? Sama sering sedih juga sih. Kadang marah-marah, sedih gitu. Oke. Terus Bang, setelah abang ngelaluin ini, puncak dari pengalaman abang ini yang seperti apa gitu? Puncaknya itu terakhir itu kesurupan saya. Kesurupan? Iya, kesurupan di sebelum sebulan itu kesurupan, sering kesurupan. Tapi yang sering ngobatin itu nggak bisa gitu. Oke, berarti kesurupan ini nggak berlangsung cuma 1 hari ya? Nggak 1 hari. Oke. Selama berapa hari Bang? Dia 7 hari kayaknya, semingguan. 7 hari? 7 hari. Terus berlangsung kesurupan. Nah ya. itu kalau boleh tahu nih Bang, kesurupan itu di jam yang sama atau beda-beda? Beda-beda dia. Oke. Tergantung kita lagi kosong ya gitu pikiran, dia masuk. Di kesurupan itu abang sadar atau enggak? Nggak sadar. Nggak sadar? Tapi diceritain sama keluarga. Ceritanya kayak apa Bang? Katanya pernah minum kopi panas gitu, terus minta yang aneh-aneh lah. Contohnya? Kayak daging ayam mentah. Pernah yang paling parah daging babi sih. Daging babi? Oke. Itu dikasih beneran atau nggak boleh gitu sama keluarga atau gimana? Kalau yang masih wajar mungkin dikasih kayak kopi gitu, tapi kalau yang nggak wajar enggak. Enggak, berarti selama permintaan abang ini yang bener-bener aja ya udah dikabulin gitu sama pihak keluarga gitu ya. Oke. Dan bisa hilangnya itu bagaimana Bang? Kan selama seminggu ini abang mengalami terus-menerus kesurupan nih ya kan? Kesurupan itu bisa hilang itu karena apa gitu? Diobatin sama kayak ustadz gitu, orang pinter. Oke, cara pengobatannya kayak apa Bang? Pengobatan itu kayak di ruqyah gitu sih. Cuma ruqyahnya lama juga. Itu abang tahu kalau itu kuntilanak merah dari mana? Kelihatan jelas, pernah lihat. Oh, pernah nampakin diri ya? Nampakin diri dia. Oke. Nampakin diri itu abang bisa gambarin nggak? Proyeksiin ke kita dan ke penonton itu bentukannya kayak apa gitu Bang? Bentuknya itu mukanya hancur ya. Mukanya hancur, rambutnya itu merah, itu bukan merah sih, darah. Oh, merah darah rambut tuh. Merah darah. Oke, terus terusnya dia pakai baju putih, cuman banyak pelecak darah gitu. Oh, banyak berlumuran darah lah ya, sehingga membuat baju putih itu jadi merah gitu. Ya. Oke. Setelah abang tadi memproyeksikan pandangan abang terhadap kuntilanak merah, lalu untuk, kan nggak mungkin ya Bang kayak seminggu kesurupan terus kayak kembali normal gitu kan. Ya, nah itu cara nanganin atau pengobatannya itu seperti apa Bang? Yang abang terapin gitu? Oh, terapin gitu ya. Pertama sih diruqyah dulu tuh sama ustadz ya. Suruh rajin ngaji sama sholat. Oke. Lalu? Ya setiap hari seperti itu. Adakah amalan-amalan khusus atau doa-doa khusus yang dikasih ke Pak Ustadz untuk abang? Ada, paling kalau setiap mau berangkat saja gitu, berangkat kerja lah atau kemana gitu, ada dikasih. Oke, berangkat aktivitas lah ya. Aktivitas. Kalau boleh tahu, abang sampai saat ini hafal sama doa itu?
Oke, jadi seperti itulah cerita pengalaman Bang Bram, yaitu pengalaman di mana dia pernah dirasuki oleh sosok kuntilanak merah. Dan buat teman-teman di sini yang nonton, kalau pernah mengalami kejadian serupa seperti Bang Bram, coba komen di bawah ya. Apakah benar kuntilanak merah itu ada atau hanya mitos belaka? Silahkan komen langsung di bawah. Oke, Bang Bram, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bercerita ke kami dan juga ke penonton kita. Percaya nggak percaya, hal mistis itu ada di sekitar kita. Gua Kopling pamit undur diri, selamat malam dan terima kasih.